Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kesempatan ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-'Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khurs illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala, beliau mengatakan bahwa ayat surat ini adalah surat yang seandainya Allah turunkan surat ini saja itu sudah cukup. Jadi kalau tidak ada surat-surat lain, kata Imam Syafi'i, cukup surah Al-'Asr ini sudah cukup. Sebab di sini mengajarkan akidah, ada mengajarkan ibadah, ada dakwah, ada amal soleh. Inilah kehebatan surah Al-'Asr. Menurut sababun nuzulnya di beberapa literatur kita baca, ini diturunkan karena pada waktu asar itu banyak sahabat-sahabat yang menghabiskan waktunya untuk duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol gitu loh. Jadi inilah waktu yang harus kita manfaatkan juga untuk sebenarnya berbuat kebaikan. Kita baca ayatnya, wal 'asr. Di sini Allah mulai bersumpah dengan kata asr. Pertama, kita ambil hukum di sini bahwa Allah bebas bersumpah dengan seluruh benda ciptaannya. Tapi kalau manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Wallahi tallahi billahi. Kalau bersumpah dengan yang lain atas nama ibuku, ya makam ini itu sudah melanggar daripada aturan akidah. Tapi kalau Allah bebas, wal fajri wal laili wasyamsi wadduha was-sama, semua Allah bebas bersumpah dengan seluruh benda ciptaannya. Dan menurut ahli tafsir, kalau Allah bersumpah dengan benda ciptaannya, berarti harus menjadi pelajaran. Ada di sana yang harus kita teliti dan kita pelajari. Nah, di sini Allah bersumpah dengan waktu asar. Ini waktu yang sangat banyak dilalaikan manusia untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Sebab biasanya asar itu setelah pulang kerja di rumah, leha-leha, segala macam, tidur-tiduran, segala macam. Ini banyak diwandukan seperti itu. Makanya Allah bersumpah dengan waktu asar. Manfaatkanlah waktu asar ini sebaik-baiknya. Yang kedua, innal insana lafi khusrin. Ini luar biasa juga ayat bahwa Allah yang menciptakan manusia, Allah sendiri mengatakan bahwa menjadi manusia itu rugi gitu. Kan belum pernah kita lihat orang di dunia ini yang menjelek-jelekkan ciptaannya. Ya, saya jual HP jelek jangan dibeli, enggak. Ya, semua mengatakan kami terbaik, kami nomor satu. Semua mengatakan nomor satu, nggak ada yang ngalah nomor dua. Lihat iklan-iklan itu ya. Kami nomor satu, kami nomor satu. Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa innal insana lafi khusrin. Kalian menjadi manusia itu sebenarnya rugi, kata Allah. Lalu kalau boleh kita memilih jadi apa? Nah, Abu Bakar Siddiq pernah berkata bahwa kalau boleh memilih jadi makhluk Allah, saya memilih jadi kambing, kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa enak jadi kambing? Lahir besar, disembelih orang, dimakan, selesai hidup kambing, nggak ada pertanggung jawab. Umar bin Khattab, mertua Rasulullah juga, beliau mengatakan kalau boleh memilih menjadi makhluk Allah, saya memilih jadi rumput, dimakan hewan, masuk perut, keluar jadi kotor, dan selesai hidupnya. Tapi karena kita sudah ditadikan jadi manusia, inilah rugi. Di mana sih ruginya jadi manusia? Pertama, kita akan dihidupkan lagi oleh Allah nanti di akhirat, dan perjalanan kita tuh maha panjang. 8 terminal nanti setelah kita akan kita lewati, dan itu ribuan tahun. Sedangkan kita hidup di dunia ini cuma 70 tahun, paling lama 100 tahun deh. Yang lebih itu beberapa orang lah gitu ya. Sedangkan kita harus mengumpulkan bekal di dunia untuk perjalanan yang maha panjang. Kalau kita dari Jogja ke Solo mungkin 100.000 cukup lah. Tapi kalau ke Jakarta, apalagi ke Sumatera, ke timur sana, nggak cukup. Nah, sedangkan waktu kita tuh pendek banget. Dengan waktu pendek itu kita diuji Allah dengan corona lah, dengan sakit lah. Kapan kita mengumpulkan bekal yang banyak untuk perjalanan maha panjang? Itu ruginya jadi manusia. Nah, makanya supaya tidak rugi menjadi manusia, Allah memberikan kita jalan keluar. Pertama, kata Allah, illal ladzina amanu. Kalau kau tidak ingin rugi di dunia akhirat, jadilah orang beriman. Sebab orang beriman itu hidupnya tenang. Diuji Allah dengan corona, dia tidak terlalu galau segala macam. Ini ujian Allah pasti berlalu. Ajalin musamma, ada batasnya ujian Allah ini. Nah, kalau beriman kepada yang selain Allah, nanti hidupnya gerasa gerusuk ya. Datang ke sini, datang ke situ lah. Jadi iman itu nanti akan bahagia di akhirat. Dengan iman itu nanti kita akan bahagia di akhirat. Yang kedua, allazina amanu wa amilus shalihat, banyaklah beramal soleh. Sebab orang-orang yang meninggal di alam sana ingin kembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Wa amalus sholihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Nah, kalau ini kita lakukan banyak amal soleh, walaupun cuma kecil-kecil ya, cuma memberi makan waktu Jumatan, gitu. Kita berikan nasi, berikan minuman kepada orang, menolong misalnya lagi mogok di jalan, kita orang begitu saja, itu nanti akan dibalas Allah dengan pahala yang besar. Itulah bekal kita nanti di akhirat. Yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dua ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Jadi ini harus kita lakukan ini sebagai dalam konteks berdakwah. Kenapa? Karena amar ma'ruf itu akan kita lakukan terus, ya. Sedangkan nahi mungkar kita cegah orang melakukan kemungkaran. Kalau 4 ini kita lakukan, kita tidak akan rugi menjadi manusia. Jadi iman kita luruskan, akidah kita luruskan, amal soleh kita banyakkan sedikit-sedikit saja. Pagi-pagi misalnya kita keluar dari rumah, ketemu orang jualan apa, kita doakanlah, ya Allah mudah rezekinya lancar ya Allah. Ketika dia mengalami kesulitan, mungkin mau dorong agak ketinggian, sudah tua, kita turun dari motor, kita bantu, ini sudah, itu nanti pahalanya diikutin oleh cinta Allah, besar sekali pahalanya nanti di akhirat. Nah inilah dalam konteks ini. Jadi kalau ini tidak kita lakukan, wah nanti kita akan rugi menjadi manusia, ya sudah meninggal, bekal sedikit, nah kembali ke dunia sudah nggak mungkin gitu ya. Sebagai penutup, penting juga kita jelaskan di sini bahwa supaya tidak rugi nanti di akhirat, hindarilah kezaliman yang kita lakukan. Kalau pernah kita menzalimi orang, ya minta ridho lah kepada mereka supaya nanti kita terus di akhirat. Sebuah rugi juga nanti di akhirat, amal kita sudah banyak, ternyata kita masih menghina ini, menghibah ini, menzalimi ini, segala macam. Mereka menuntut nanti haknya di akhirat. Nah, kalau kita tidak punya amal yang kita berikan, dosanya yang ditibatkan kepada kita itu sebuah kerugian. Jadi kesimpulan surah Al-Asr ini adalah supaya tidak rugi menjadi manusia, sudah rugi menjadi manusia, lakukan 4 hal, luruskan iman kepada Allah, luruskan tauhid akidah, banyak kita melakukan amal soleh, ya jangan lupa amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga bermanfaat kajian kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.